Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu pasal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib itu. 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata dia yang menanggung dosanya. Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, he died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus, ya, yang namanya Dismas katanya, ya, bahwa dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah raja itu yang menyerahkan nyawa, ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya, right action, right result. God bless you all. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Berapa banyak saudara percaya Yesus yang kita sembah, dia yang sudah mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, membuktikan dia hidup. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat bagi setiap kami. Kau mati menggantikan setiap dosa pelanggaran kami. Kau mati menebus segala dosa pelanggaran kami. Dan pada hari yang ketiga Kau bangkit, membuktikan Kau hidup. Kuasa maut tidak menguasaimu Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan Yesus, kebangkitan Tuhan kami, kebangkitan Raja kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Kau memberkati setiap kami hari ini. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Berkati para pemimpin rohani kami, berkati gembala sidang di tempat ini, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Bahkan berkati bangsa kami, pemimpin kami yang ada di negeri ini, bahkan yang ada di kota ini, semuanya mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya ramata syikirana malamaya syikir. Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia. Mulia, agung kerajaannya. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dia yang dari surga datang untuk segenap umatnya. Datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah.
bersyukur Tuhan. Sebab Engkau bangkit dari kematian. Membuktikan Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Bagimu segala pujian. Bagimu segala hormat. Bagimu segala syukur kami. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Yeah. Haleluya. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berapa banyak saudara percaya Dia bangkit, amin. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Yuk kita bersuka cita sebab Dia bangkit bagi kita. Woo! Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
kami bersyukur Tuhan. Kau menjadikan kami sebagai umat-umat pemenang. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan sama-sama. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik kami terima dari Engkau Tuhan. Baik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti dan kasih-Mu Tuhan, dan karya salib-Mu. Kau telah mati menggantikan kami, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Telah tercurah bagi Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu. mari sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, oh Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu oh Tuhan. Mari pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada kebangkitan, ada pengharapan, ada kehidupan yang baru. Haleluya. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau berkorban bagi kami Tuhan.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Katakan mas perak dan permata. Mas perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari jemaat saja katakan lebih dari segalanya dengan segenap hatimu. Katakan amin. Lebih dari segalanya, Ku ingin Kau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Mas perak dan permata tiada artinya. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi katakan, jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepada. Berikan sorak-sorai kemenangan. Sorakan bersama-sama, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan kami percaya sukacita melampaui segala apa yang bisa kami dapatkan di dunia ini adalah ketika Engkau bangkit dan memberikan pengharapan yang baru buat kami. Yes. Terima kasih Bapak buat hari ini. Lawat umat-Mu, biar juga kami menikmati kebangkitan-Mu dalam perayaan Paskah hari ini Tuhan. Terima kasih. Terangi setiap hati kami, terangi juga pikiran kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan tahu firman-Mu, tetapi terlebih melakukan firman Tuhan. Amin, amin. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati di hari raya Paskah ini, kata bersama-sama, amin. Sebelum duduk, kasih salam dulu kanan kiri. Ya, haleluya. Katakan kau luar biasa. Haleluya. Wow, 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 wow. Puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang ceria. Ya. Ya, ini kalau semangat Paskah ya gini saudara ya. Ya, salaman ya. Baik, baik. Wow, ada yang baru pertama kali hadir datang di tempat ini? Oh ya, 2 orang ya. Udah pernah datang? Oh, yang satu sudah. Ya, ya, salam kenal ya. Nanti mungkin kalau mau tahu lebih banyak ya. Nanti bisa ngomong-ngomong ya setelah ibadah ini. Say hello dulu ya. Ayo teman sebelahnya kasih salam dulu. Selamat datang. Welcome to the kingdom. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan the resurrection of Jesus Christ. Atau kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini berita yang sangat luar biasa bagi kita. Amin. Banyak saudara bahwa yang menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang mati, kemudian mayatnya dicuri, ya, kemudian kisah-kisah lain terjadi saudara. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Yesus yang sebenarnya ini adalah dia sudah bangkit dari antara orang mati.
Dan kita akan baca dulu ayatnya ya, kita baca sama-sama yuk. Demikian kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan ibu Yakobus dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6 kita baca sama-sama kalau saudara bisa baca ya. 2, 3. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak di sini. Lihatlah ini tempat mereka membaringkan dia. Wow, saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini begitu mengagetkan ya. Sebenarnya Yesus sudah memberikan satu pemberitahuan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi murid-murid Yesus pada waktu itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena mereka saudara masih mungkin ragu-ragu tentang ketuhanan Yesus. Masih juga ragu-ragu tentang nubuatan yang sudah terjadi atau sudah diucapkan di perjanjian lama. Atau juga saudara mereka juga tidak percaya akan ada kebangkitan. Nah, apa yang terjadi saudara ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus saudara. Mereka ternyata melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Mereka melihat malaikat dan malaikat itu bilang begini saudara. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak di sini. Ya. Kemudian, ya, ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, wow, ini peristiwa yang tidak diduga oleh perempuan-perempuan yang mengiring Yesus pada waktu itu. Dan apa yang terjadi juga ketika mereka juga beritakan atau sampaikan kepada murid-murid yang lain. Mereka tidak percaya karena hal ini sama sekali di luar ekspektasi atau di luar dugaan mereka saudara. Inilah kebangkitan Yesus yang hari ini kita peringati. Saya yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan juga katakan kita ini mengenal Yesus bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tapi nanti kita akan melihat ternyata saudara, murid-murid Yesus menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan memang saudara yang paling fenomenal, sebenarnya kan murid-murid Yesus semua tidak percaya. Awal-awalnya Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi yang paling fenomenal dan menolak Yesus bangkit ada juga namanya Thomas. Dan ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit itu saudara, Thomas mau begini saudara. Tuhan, aku tidak percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke lubang di mana engkau dipakukan. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus menampakkan diri bagaimana lubang itu ada di tangannya. Masih utuh. Nah saudara yang kasih Tuhan, sejak saat itu saudara, murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita hari ini pun saudara, walaupun tidak melihat, tapi kita percaya itu iman yang luar biasa. Haleluya, murid-murid Yesus selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka tetap tidak percaya sampai membutuhkan bukti. Kita hari ini orang yang berbahagia saudara. Yang tidak melihat tapi percaya. Nah orang-orang seperti inilah saudara yang akan nanti menerima anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Ya selanjutnya saudara, kalau saudara lihat pasca kebangkitan Yesus, bagaimana murid-murid Yesus ini saudara berusaha juga meyakinkan orang-orang sekelilingnya. Ya, orang-orang Yahudi di mana mereka menjadi rasul pada waktu itu saudara. Dan mereka awal-awal jemaat itu saudara, mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka menunggu Roh Kudus turun dicurahkan dan mereka siap untuk memberitakan Injil, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan bagaimana upaya daripada murid-murid ini memberitakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Itu yang mereka katakan. Karena apa? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah untuk memberitakan perihal yang ajaib, yang aneh, yang di luar dugaan, yang extraordinary terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan kita lihat saudara bahwa ternyata begini, tema besar dari pemberitaan rasul-rasul itu adalah mengenai kebangkitan Yesus.
Karena apa saudara? Mereka benar-benar mengalami, melihat dengan mata jasmani, meyakinkan orang-orang Yesus sudah bangkit. Sekalipun saudara mereka beritakan kabar yang luar biasa ini, toh banyak orang tidak percaya gitu ya saudara ya. Banyak orang tidak percaya saudara. Bahkan mereka mencela murid Yesus. Bahkan saudara mereka menganiaya murid-murid Yesus yang menyaksikan sendiri. Saudara, kesaksian tentang kebangkitan Yesus ini saudara, memang sesuatu yang sangat-sangat mendorong murid-murid Yesus untuk mereka beritakan. Dan meyakinkan bahwa Yesus yang mereka waktu itu bersama-sama dengan murid-muridnya saudara, meyakinkan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi tidak mudah. Mari kita lihat saudara bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bagaimana yang diberitakan selalu tentang kebangkitan. Kebangkitan. Dan mereka juga mengatakan begini, kami adalah saksi. Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 2 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39 sampai 41. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah apa saudara? Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Wow. Saudara, ini mereka berusaha saudara memberitakan Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Jadi kemana-mana saudara berita rasul-rasul ini intinya mau memberitakan dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah yang bangkit, yang dinubuatkan oleh banyak nabi, ya, oleh perjanjian lama. Dan kemudian saudara, murid-murid meyakinkan bahwa mereka ini adalah saksi mata yang menyaksikan sendiri, saudara. Saudara, kalau saya ada di sana zaman itu, saudara, saya mungkin akan sama seperti orang-orang Yahudi. Akan sama juga mungkin seperti orang-orang lain. Kamu ini mimpi, kamu ini ngelindur, ya saudara ya. Kamu ini ngomong kosong, ngomong apa gitu saudara ya. Kenapa? Tidak mungkin orang yang mati itu bisa bangkit. Tapi saudara, hari ini kabar baik buat kita. Bahwa berkat pemberitaan rasul-rasul pada waktu itu. Di mana mereka saudara berkorban. Dan mereka sampai mati saudara memberitakan Yesus telah bangkit. Dan sangat yakin bahwa mereka menyembah Tuhan yang benar. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya banyak juga orang yang menjadi percaya. Dan biarlah jemaat Tuhan di tempat ini juga menjadi percaya. Amin. Kalau ada orang-orang yang menyatakan ya yang mulai mengotak-atik kisah Yesus saudara. Wah, Yesus itu apa mayatnya dicuri, kemudian Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu diperankan peran pengganti dan lain sebagainya saudara. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Amin. Bahwa dia benar-benar Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saudara, hari ini ada di tempat ini untuk merayakan bagaimana Yesus yang telah bangkit bagi kita. Kita semua yang ada di tempat ini. Nah, saya temukan begini saudara, sebagaimana Yesus telah bangkit, maka ya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, kita mendapat kepastian keselamatan. Haleluya. Saya bacakan dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, ini penyambung daripada karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Diberikannya ini juga mengandung makna kematian dan juga kebangkitannya. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Saudara, kalau hanya percaya Yesus lahir kemudian disalibkan, mati, selesai saudara. Tapi Tuhan mau begini, setiap orang yang percaya mengerti bahwa Yesus hidup, lahir di dunia, hidup, kemudian dia mati. Bukan hanya sampai mati saja, dia bangkit dari antara orang mati dan dia menunjukkan dia Tuhan. Ini orang-orang yang diselamatkan.
Makanya kepercayaan kita kalau hanya sampai kepada kelahiran Yesus atau sampai kepada kematian Yesus tanpa saudara percaya akan kebangkitannya, itu kepercayaan yang sia-sia. Haleluya. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia menyelamatkan hidup kita. Wow saudara, waktu saya baca ayat ini saudara, betapa kita punya Tuhan yang benar. Amin. Ada kan pujian yang mengatakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kita menyembah Tuhan yang benar saudara. Yang sudah disaksikan kebangkitannya oleh murid-murid Yesus. Dengan disaksikan dengan susah payah, meyakinkan banyak orang, susah payah saudara. Dan mereka juga banyak berkorban. Itu yang kita sembah hari ini saudara. Jadi saya percaya saudara, ketika engkau percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan jamin begini, kamu akan diselamatkan. Coba tunjuk teman sebelahnya, haleluya. Dengan senyum dong, kamu percaya Yesus bangkit, kamu diselamatkan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, menjamin bahwa kepastian akan keselamatan. Karena kalau kita tidak percaya Yesus bangkit, ragu-ragu umpamanya, ada orang memberitakan kabar lain saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa Alkitab kita itu adalah final. Amin. Sudah paripurna ya, tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi hari-hari ini saudara, banyak orang mengotak-atiknya lagi ya. Ditarik mundur ke belakang saudara, dicari kelemahannya. Memang sejarah Alkitab dari dulu gitu saudara. Ya, selalu diotak-atik, selalu dibongkar-bongkar saudara, padahal sudah final, sudah selesai saudara. Apa yang Alkitab tuliskan. Dan itu saudara tidak akan pernah terbantahkan. Dan yang bangkit itu adalah orang yang disaksikan. Bukan cerita dongeng, bukan history, tapi his story. Bukan dongeng saudara, bukan mengada-ada, tidak. Tapi benar-benar disaksikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 saya bacakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada dari antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi saya simpulkan begini, bahwa ada kehidupan di balik kematian jasmani kita ketika kita mati jasmani di dunia ini. Sebab Yesus sudah bangkit terlebih dahulu. Ini artinya begini saudara, Yesus sudah menjadi satu contoh yang luar biasa. Bahwa dia lahir secara jasmani. Dia mati juga secara jasmani. Dan dia bisa hidup juga saudara secara jasmani. Ya. Dan saya percaya waktu kebangkitannya itu saudara, tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti kita nanti saudara. Percaya saudara bahwa ketika kita mati di dunia ini akan ada kebangkitan. Dan saat bangkit itu saudara, dengan tubuh kemuliaan itu saudara, kita akan saudara diselamatkan. Bukan di tempat lain ya. Jangan mau di tempat lain. Haleluya. Soalnya cuma ada dua pilihan saudara. Sorga atau neraka ya. Tidak mau tempat lain. Saya mau satu tempat, sorga. Karena apa? Percaya kepada Yesus. Ayat ini menjamin begini saudara. Orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, dia diselamatkan. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah yang kedua, saya cepat saja karena hari ini juga ada performance dan lain sebagainya ya. Akan panjang. Nah yang kedua begini saudara. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, maka yang terjadi begini, iman kita semakin teguh seharusnya. Tapi banyak orang saudara, hari ini, tahun ini memperingati kebangkitan, hari ini aja teguh, besok sudah tidak teguh lagi. Tahun depan rayakan kebangkitan teguh lagi, besoknya sudah tidak teguh lagi. Mari kita baca dulu 1 Korintus 14 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kamu juga kepercayaan kamu. Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya begini, ketika kita mendengar Yesus bangkit, maka yang terjadi iman kita semakin teguh. Ya, semakin kuatlah kepercayaan kita. Semakin teguhlah iman yang ada dalam diri kita. Saudara, kita akan banyak menghadapi persoalan. Tapi ketika kita mengingat dan tahu bahwa Yesus sudah bangkit, maka seharusnya begini, persoalan itu tidak akan menghalangi iman kita. Amin. Tidak akan menggoyangkan iman kita. Masalah yang terjadi tidak akan meruntuhkan iman kita.
justru kita akan semakin teguh. Dan ini saudara yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ketika mendengar Yesus dan menyaksikan sendiri, mereka justru semakin kuat loh saudara. Terus apa tantangan tidak ada? Ada. Taruhannya apa? Nyawa saudara. Kita buru-buru nyawa saudara. Taruhannya basah gitu ya karena hujan. Oh itu sudah ngeluhnya minta ampun gitu saudara ya. Murid-murid Yesus beda saudara. Ya mungkin ngalami sendiri ya. Tapi saudara kita walaupun tidak ngalami sendiri, tahu kebenaran ini saudara. Kita pun harus sama seperti murid-murid Yesus. Roma pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat saya bacakan buat saudara. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya, maksudnya Yesus Kristus, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara inilah yang meneguhkan pelayanan daripada para rasul. Ya, memberitakan Injil, mau berkorban, mau bersusah payah, mau berjerih lelah, mau menderita buat Tuhan saudara. Karena apa? Mereka merasakan bahwa apa yang mereka alami, mereka saksikan sendiri. Benar-benar nyata dan di depan mata saudara. Dan saya mau katakan begini saudara, orang-orang seperti ini ya, yang sudah imannya benar-benar melekat nempel kepada Tuhan. Saya yakin begini saudara, Tuhan akan menjamin kehidupannya. Ya, saya bukan mengajak saudara nanti lepas daripada pekerjaan saudara, kemudian semuanya jadi full time, jadi pendeta, tidak saudara. Tapi justru begini saudara, dengan apa yang saudara dengar hari ini, iman saudara semakin teguh, semakin sungguh-sungguh, semakin giat juga bekerja, semakin giat juga melayani, semakin penuh dengan sukacita dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu yang harus terjadi saudara. Semakin semangat hidup kita. Kemarin Pastor Paul Suryanto bilang, bahwa kenapa kita harus melayani, kenapa kita harus bersungguh-sungguh. Karena ada mahkota. Ya, from cross to crown. Dari salib kepada mahkota. Inilah yang dijalani oleh murid-murid Yesus sampai dengan bersusah payah saudara. Kita lihat iman yang teguh itu bentuknya seperti apa sih? Yaitu pertama begini saudara, semakin dekat dengan Tuhan. Harusnya saudara. Semakin mengucap syukur, semakin rindu akan Tuhan, semakin pengen dekat dengan Tuhan. Karena apa saudara? Yang disembah ini bukan yang main-main. Ya, saudara, kalau saudara menjadi orang dekatnya Jokowi, orang nomor 1 jangankan Jokowi ya, bupati di sini saja saudara. Wah, saya kemarin dipertemukan dengan bupati umpamanya saudara. Saya yakin begini saudara, kalau saudara mau hidup saudara mungkin ada sesuatu yang berbeda, saudara pasti akan terus mendekat kepada orang nomor 1 di Bondowoso ini. Apalagi presiden kan, pengennya dekat. Pengennya saudara semua orang tahu, wah saya tuh dekat Jokowi, saya itu dekat bupati gitu kan saudara. Dan buktinya ada, memang harus, tidak asal dekat. Tapi memang benar-benar ada fotonya, ada dokumentasinya, ada jam-jam pertemuannya dan lain sebagainya. Itu sangat membanggakan saudara. Itu baru kepada orang nomor 1 di Indonesia dan nomor 1 di Bondowoso ini. Apalagi kita dengan Tuhan saudara. Seharusnya kalau kita tahu kualitas Tuhan kita seperti apa, maka kita akan semakin rindu, semakin mendekat kepada Dia. Sebab begini saudara, saya yakin bahwa banyak orang hari-hari ini saudara bukan mendekat kepada sumbernya. Padahal yang memberi berkat itu adalah Tuhan Yesus. Tapi banyak orang saudara datang kepada Tuhan mencari pemberiannya, bukan kepada yang memberi. Padahal kalau yang memberi ini sudah tidak dekat, bahaya sekali saudara ya. Bisa keran saudara ditutup atau tertutup. Tapi Tuhan kita ini saudara luar biasa, selalu memberikan kasih karunia, selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Ayo dekat, ayo dekat. Dan orang yang seperti ini saudara, ini sudah terjadi dengan murid-murid Yesus. Mereka tahu dan menyaksikan Yesus bangkit. Mereka ingin mendekat kepada Tuhan dan mereka selanjutnya begini saudara, semakin taat untuk hidup dalam kebenarannya. Ya, karena apa? Karena
manifestasinya harus seperti ini. Jadi iman yang teguh ini harus ditunjukkan bahwa semakin taat. Karena apa? Ini keselamatan loh, sesuatu yang sangat mahal. Kalau saya hilang kesempatan ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan ini dimanfaatkan sekali oleh murid-murid Yesus. Dan selanjutnya semakin kuat dalam menghadapi tantangan. Harusnya saudara ya. Kita juga sama saudara. Saudara tahukah saudara ketika pasca bagaimana murid-murid Yesus tahu dan mengalami sendiri. Mereka melihat sendiri bahkan bersama-sama dengan Yesus yang sudah bangkit itu saudara. Saudara cek dan perhatikan bagaimana murid-murid Yesus saudara mau rela menderita. Bahkan mereka mengalami aniaya. Bahkan saudara Petrus ya yang awalnya menyangkal Yesus. Dia disalib terbalik saudara. Ada yang digoreng. Yohanes. Ada yang saudara diseret, disiksa saudara. Karena apa? Mereka tahu saudara bahwa mereka tidak salah menyembah Tuhan yang benar. Dan mereka saudara semakin kuat bahkan saudara ketika mereka ada dalam aniaya. Itu yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Dan mereka mungkin katakan begini, aku rela mati. Kalau Yesus disalibkan, aku mau seperti Petrus. Aku untuk menebus segala kesalahanku, aku mau disalib terbalik. Melebihi daripada apa yang Yesus lakukan. Saudara, ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara ingat bahwa bagaimana pengorbanan Yesus itu luar biasa sekali saudara. Dia sudah sangat berkorban buat kita. Turun tahta, turun ke dunia. Lahir seperti orang yang di bawah standar ya. Sebagai anak tukang kayu, lahir di kandang dan lain sebagainya. Semuanya dialami saudara. Dan murid-murid Yesus waktu itu terperangah saudara. Waduh, mungkin aja mereka bilang gini saudara. Dulu kami tidak percaya siapa Yesus ini. Tapi setelah kami melihat kebangkitannya, kami diteguhkan kembali iman kami. Dan apa yang kami lakukan, kami tidak akan pernah putus dengan Yesus. Kami akan terus setia. Sebab dia tahu bahwa ketika sekalipun darah dan daging mereka harus menumpahkan darah buat mati untuk Injil. Mereka percaya saudara, mereka akan bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara bahwa iman yang teguh ini harus semakin kita tunjukkan hari ini. Amin. Semakin kita tunjukkan saudara. Karena apa? Karena inilah bentuk daripada ucapan syukur kita. Bentuk daripada iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara yang kasihan Tuhan, kemarin saya sempat mendengar salah satu ceramah gitu ya. Dari Bapak Pendeta, saya tidak sebut orangnya saudara. Bahwa ternyata begini saudara, kehidupan kita setelah menjadi percaya itu adalah sebuah proses ya. Sama seperti seorang anak ya, seorang anak saudara. Itu kalau dilahirkan itu tidak banyak pengetahuannya ya. Demikian juga saudara ketika kita lahir baru, pengetahuan kita, pengenalan kita akan Yesus belum sempurna sekali. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh terus disempurnakan dengan apa firman, pengalaman hidup, kemudian peristiwa-peristiwa yang buruk terjadi. Kadang-kadang seperti halnya Ayub kan, Ayub itu mengenal Tuhan dari apa saudara? Dari peristiwa yang paling berat yang dia alami. Sampai di pasal yang terakhir dia bilang begini, oh ternyata aku mengenal Tuhan dari kata orang saja. Kini aku tahu siapa Tuhan sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu saudara. Nah, manusia itu perjalanan hidup proses seperti itu. Nah saya mau katakan begini saudara, bahwa kelahiran baru saudara dalam kehidupan kita itu dilihat dari proses-proses yang kita alami. Orang percaya dia harus mengalami proses untuk disempurnakan. Ya, baik itu dalam persoalan, pergumulan, penderitaan maupun pemberitaan Injil. Itu senantiasa berproses sampai kepada titik dia mengerti akan arti sebuah ketaatan. Sama seperti murid Yesus. Awal-awal mengikut Yesus, sampai mereka menyangkal Yesus sudah. Tapi ketika mereka mengerti, ternyata kebangkitan ini membuat orang tercelik saudara matanya. Benar-benar aku harus percaya kepada Yesus. Benar-benar aku harus setia kepada Yesus. Benar-benar aku harus beriman kepada Yesus. Itu yang murid-murid Yesus alami. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar Yesus bangkit ini. Apakah iman kita sudah seperti murid-murid Yesus yang rela mati?
ya, yang mengorbankan nyawanya bahkan tidak peduli lagi, saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, ayo memaknai kebangkitan Yesus. Kita harus, saudara, senantiasa harus membuat iman kita semakin teguh. Amin. Harusnya, saudara. Bukan mau seenaknya kita. Bukan apa mau kita, tapi apa kata Tuhan, saudara. Saya juga berproses hidup saya. Saya sempat katakan begini, kalau enggak ada yang doa di sini pun, saudara, saya mau tetap doa, gitu kan. Statement saya gitu, saudara. Karena apa? Saya sudah mengalami, saya sudah merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa Yesus itu sudah bangkit dan dia sanggup membuat mujizat. Dan ini yang orang-orang seperti inilah, saudara, yang dimana begini, saudara. Orang-orang seperti ini Tuhan pasti jamin hidupnya. Tidak usah khawatir, saudara, tentang penghidupan saudara. Ya, saudara, bukan berarti doa-doa terus, tidak, saudara. Bekerja tetap. Saudara, banyak kisah-kisah, ya saudara, bagaimana orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Wow, tahu akan kebangkitan Yesus, mujizatnya ini, saudara. Benar-benar dia sudah diberkati sekali gitu ya. Sudah, waduh, pokoknya melampaui apa yang dia dapatkan. Bukannya, saudara, lupa Tuhan, tapi tambah setia. Tambah setia. Saya banyak melihat orang-orang seperti ini. Wah, ini keren, ini luar biasa, saudara ya. Dan itu juga biar menular, saudara, kepada jemaat di Bondowoso. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Karena apa, saudara? Kita tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yang menolong kita. Alasan yang selanjutnya adalah begini. Ketika Yesus bangkit, maka, saudara, yang terjadi begini. Semakin percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 3 katakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa, saudara? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada satu apa? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kehidupan kita pasti terbatas sebagai manusia. Pasti sangat terbatas. Bisa enggak saya masa depan saya luar biasa? Bisa enggak saya menjadi orang berhasil dengan pendidikan saya seperti ini? Bisa enggak saya menjadi orang sukses dengan membuka usaha hanya modal yang tidak seberapa, saudara? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara manusiawi. Ketika Yesus bangkit, saudara, ini membuktikan begini. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia bangkit saja dari orang mati, itu berarti begini, saudara. Dia sudah melawan hukum alam. Ya, orang mati harusnya 3 hari itu sudah mulai membusuk, gitu kan? Sudah mulai ada ulat dan lain sebagainya. Tapi, saudara, dia bisa bangkit, saudara. Itu di luar ekspektasi, di luar dugaan, melawan hukum alam. Demikian juga, saudara, dengan kita. Orang mungkin katakan begini, kamu modal sekian, kamu tidak akan mungkin bisa, pesaingmu banyak loh, ya. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Gajimu cuma sekian, kamu tidak mungkin punya rumah, tidak mungkin punya mobil dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kebangkitan Yesus dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu akan membuat kita juga akan mengalami hal yang sama. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Makanya, saudara, yang saya sampaikan ini bertalian satu dengan yang lainnya. Ayo kita semakin setia deh, amin, kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Kebangkitan Yesus ini harusnya mendorong kita, saudara. Untuk sungguh-sungguh, untuk semakin setia. Dan juga semakin mengalami sesuatu yang mustahil bagi kita. Ada banyak orang, saudara, mau berhasil, ada banyak ya orang yang mau berhasil ya. Ini kalau menyangkut hal keuangan, tapi sebenarnya itu bukan kita cari. Sebenarnya persoalan berkat ini saya selalu katakan kan bonus, saudara ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Nah, semuanya disediakan. Yang jelas begini, saudara, tekun, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Itu yang akan terjadi, saudara. Saya banyak melihat, saudara, orang yang buka rumah makan, sambelnya biasa, masakannya biasa, tapi dia tekun doa, kok bisa laris manis? Yang lebih hebat banyak, yang lebih enak banyak lagi, saudara.
Tapi kok orang ini diberkati. Itu banyak contoh-contoh saudara. Saya tidak perlu paparkan di sini. Karena apa saudara? Yesus sanggup membuat mujizat. Makanya saya mau katakan begini, ayo jangan andalkan kekuatan kita. Ya, saudara mungkin katakan, Pak, pekerjaan saya biasa. Bisa enggak jadi berhasil? Bisa, disertai dengan ketekunan. Amin. Disertai dengan cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Makanya saudara, Yosua pasal 1 ayat 8 katakan begini, orang-orang seperti ini akan hidup berhasil dan beruntung. Nah, upah dengan keberuntungan itu beda. Kalau upah saudara bekerja jerih lelah, dapat upah seharian, ya itu hasil jerih lelah saudara. Tapi kalau beruntung beda saudara. Tiba-tiba saja waktu saudara bekerja, ya saudara dipertemukan dengan kawan lama gitu ya. Yang sebenarnya tidak mungkin ketemu, tapi kok ya bisa ketemu ya. Sehingga saudara dikasih proyek, saudara diberitahu tentang sebuah bisnis yang menguntungkan dan lain sebagainya. Itu beruntung. Orang-orang percaya akan mengalami seperti ini saudara. Kalau dia setia syaratnya. Ya. Kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri bisa, tapi tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Saya banyak mendengar kesaksian, ya Pak, waduh toko saya banyak saingannya Pak. Tapi ya bisa ya orang dari jauh ngambil barang atau belanjaan dari toko saya. Padahal tempatnya jauh. Yang dia lewat tuh toko-toko yang sama. Nah cerita-cerita seperti itulah yang akan menyertai kehidupan kita. Bahwa tidak ada yang mustahil. Dan itu saya alami saudara. Dan itu juga pasti saudara alami. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara jangan putus pengharapan ketika engkau belum mendapatkan jawaban-jawaban daripada doamu. Sebab ini akan berlanjut terus kepada generasi. Ingat cerita sama Jonathan Edward yang Pak Michael pernah bagikan sama Max Jukes. Ya, Jonathan Edward nih saudara hamba Tuhan yang setia melayani saudara dengan sungguh-sungguh. Max Jukes yang hidupnya tidak karu-karuan saudara. Hasil daripada generasi mereka. Jonathan Edward ini saudara menghasilkan generasi-generasi unggul. Ada yang jadi wakil presiden, jadi dokter, jumlahnya berapa dari sekian dekade saudara. Max Jukes saudara yang hidupnya mabuk-mabukan sudah diinjilin tidak mau bertobat. Turunannya apa saudara? Jadi penjahat, perampok, ya, gelandangan saudara. Itu yang terjadi. Makanya saudara ayo jangan lihat engkau hari ini. Lihat ketika engkau setia terus dalam Tuhan. Lihat Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Nah Efesus pasal 3 20 sampai yang ke-21 saya cepat saja. Bagi dialah yang dapat melakukan apa saudara? Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan yang di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun semurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara ayo kebangkitan Yesus ini saudara bukan hanya sekedar sebuah kisah yang harus ditinggalkan. Tapi sebuah kisah yang harus hidup dalam diri kita masing-masing. Amin. Sebuah kisah saudara bagaimana dia hidup itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi juga ketika kita jalani, kita percaya ini dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dan cerita daripada Yesus Kristus ini. Saudara maknai dengan benar dan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan membuat saudara kembali bergairah bersemangat. Maka saya yakin saudara, Tuhan akan membuat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan ketika kami memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa bahwa seringkali kami lemah karena kami dipengaruhi oleh keadaan. Bahkan situasi yang sedang terjadi. Bahkan berita-berita yang buruk yang kami dengar. Namun hari ini Tuhan kami hanya percaya bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kami mau memaknai kebangkitan Yesus ini. Dengan hidup lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dengan lebih mendekat lagi dengan Tuhan. Dengan Tuhan kami juga semakin percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang dahsyat. Sebab Tuhan masih menyediakan hal-hal yang besar buat kami semuanya. Terima kasih untuk Paskah yang luar biasa ini Tuhan. Biar kami terus hidup di dalam kebangkitan-Mu. Sehingga tidak ada celah bagi iblis.
yang membuat kami lemah, lesu, malas, yang membuat kami Tuhan tidak bergairah dan patah semangat Tuhan. Kami akan terus semangat dalam Tuhan, sebab Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Amin, amin. Terpujilah namamu, berkati umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati kata bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa hari ini juga kita akan dilawat dan juga terus mendapatkan anugerah yang semakin besar. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu sehingga kami dikuatkan dan iman kami juga bertambah teguh di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus yang mengingatkan akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat bahwa Yesus disalibkan, disiksa, dianiaya, bahkan Dia mati di kayu salib. Dia lakukan buat kita semuanya. Dengan penuh pengucapan syukur, percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah menerima pengampunan dosa. Darah yang tercurah itu sudah menjadi meterai bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur kami ada dalam keselamatan yang besar. Anugerah yang luar biasa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Demikian juga kami juga sudah dilayakkan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Dan biarlah kami terus hidup di dalamnya, dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa, dan biarlah kami akan terus hidup dalam kuasa daripada kebenaran, sehingga dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar
I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing strong than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herman Lipi, yaitu Gembala Rock Bondowoso, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saatnya kita memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita persiapkan amplop kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa Surgawi, di mana Engkau telah memberkati setiap kami terlebih dahulu. Saatnya kami untuk menabur perbuatan gereja ini. Kudus sucikan setiap taburan daripada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita panggilkan dulu anak-anak Rocky, haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ini anak-anak yang luar biasa, saudara. Yes, amin. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Wow, Yesus panglimaku. Mohon para orang tua untuk mendampingi. Kita akan berdoa buat mereka. Siapakah lawan? Sekali lagi, tidak ada. Aku pahlawan kecil. Haleluya. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ada yang belum didampingi? Putu Tirsa sama mamanya. Oke, baik ya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Dengan penuh kasih tentunya ya. Kita berharap ketika iman orang tua hari ini, mereka setia melayani bahkan, maka generasi yang terjadi adalah generasi yang luar biasa. Amin, amin. Haleluya. Mari arahkan tangan kita memberkati anak-anak kita. Bapak, kami berkati anak-anak kami. Terima kasih buat firman yang sudah menjadi bekal dan memperlengkapi mereka pada hari ini. Biarlah itu terus mereka pegang teguh sampai masa depan mereka menjadi masa depan yang gilang gemilang, yang luar biasa, yang terbaik, terindah, termanis Tuhan juga berikan. Mereka bertambah kokoh, bertambah teguh, bertambah kuat di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha yang sukses, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, mereka akan menjadi pebisnis yang luar biasa. Orang-orang yang menempati dunia pendidikan, dunia multimedia, IT, apapun itu Tuhan. Mereka adalah orang yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Kami berkati mereka dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya. Anak Allah. Semuanya, ayo. Yesus namanya. Mari kita akhiri, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Menyembuhkan, bahkan mati, katakan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Ayo katakan, sebab dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ingat ya, ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Mari saya minta jemaat saja sambil tepuk tangan di atas kepala. Sebab dia hidup. Lebih keras lagi dong buat Tuhan kita. Jadi berarti, mari sekali lagi katakan, sebab dia hidup, haleluya, amin. Sebab dia hidup, ada hari esok.
jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Biar firman ini akan terus berjalan di depanmu. Menjadi penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang menyertai terus di barisan belakangmu. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Akan ada banyak pertolongan Tuhan. Mujizat daripada Tuhan engkau akan alami. Engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman di mana engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa, yang percayakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.